Karakteristik bencana alam. A. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan peristiwa bergetarnya lapisan kulit bumi. Gempa bumi dibedakan menjadi dua, yaitu gempa bumi vulkanik dan gempa bumi tektonik. Gempa yang ditimbulkan oleh gempa bumi ada dampak langsung, dampak tidak langsung. Kegiatan yang dapat dilakukan ketika terjadi gempa bumi yaitu lari dalam bangunan apabila masih dapat dilakukan. C. Tsunami. Tsunami adalah gelombang tinggi yang menghantam daerah pantai dan pesisir. Tsunami terjadi akibat gempa bumi di dasar laut dengan kekuatan lebih dari 7,5 skala Richter dan memiliki keadaan epicentrum dari 70 km. Kegiatan yang dapat dilakukan ketika terjadi tsunami yaitu segera menuju tempat yang lebih tinggi dan tetap di sana. D. Banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan ketika terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Besarnya banjir disebabkan oleh faktor berikut. 1. Jumlah air hujan. 2. Kemampuan tanah menambah air. 3. Pembangunan dan pertumbuhan lingkungan. 4. Pembuang sampah yang tidak pada tempatnya, dan lain-lain. Kegiatan yang dapat dilakukan ketika terjadi banjir yaitu mengungsi. Kekeringan adalah kondisi curah hujan yang kurang dari nominal mengakibatkan cadangan air semakin berkurang, bahkan sampai tidak ada. Penyebab kekeringan yaitu 1. Faktor meteorologi, 2. Faktor hidrologi, 3. Faktor prasarana, 4. Faktor sosial ekonomi. Dampak kekeringan dan upaya untuk membatasi kekeringan dibagi atas jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tanah longsor adalah gerakan tanah dan batuan yang terseret ke bawah lahan miring secara tiba-tiba dengan volume yang besar, dan sekaligus gejala terjadinya tanah longsor diantaranya yaitu curah hujan yang tinggi dan berlangsung lama, munculnya retakan-retakan yang sejajar dengan lereng yang ditandai dengan pohon menjadi miring, serta tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Kegiatan yang dapat dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah jika ada suara pergempuran setelah hujan besar, segeralah menghindar. Banjir bandang. Banjir bandang merupakan banjir yang terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung dengan dahsyat. Banjir bandang terbentuk beberapa waktu setelah terjadinya hujan lebat. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah kondisi api yang tidak terkontrol pada daerah hutan yang dapat menyebabkan terbakarnya atau hangusnya hutan. Dampak terjadi kebakaran hutan. 1. Hilangnya keragaman hayati. 2. Terjadi penyakit saluran pernapasan. 3. Menghambat transportasi udara dan darat. 4. Jarak pandang menjadi pekat. Kegiatan yang dapat dilakukan ketika terjadi kebakaran hutan dapat menyiapkan masker. Angin puting beliung. Puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 60 sampai 90 km per jam yang berlangsung 5 sampai 10 menit. Gejala puting beliung antara lain: 1. Udara terasa panas dan gerah. 2. Terdapat awan cumulus, yaitu awan puting bergelombang yang berlapis-lapis. Kegiatan yang dapat dilakukan ketika angin puting beliung yaitu segera berlindung kepada bangunan yang kokoh dan